Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Pentakosta, kota Yerusalem menjadi sangat ramai karena kehadiran para peziarah. Mereka adalah orang-orang Yahudi dari berbagai macam tempat, entah di kota-kota sekitar Yerusalem ataupun mereka yang tinggal di negeri lain. Mereka berdatangan ke kota itu untuk merayakan akhir panen, sekaligus mereka mengenang perjanjian antara Allah dan Israel. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang percaya akan kebangkitan Yesus pada waktu itu juga berada di Yerusalem. Mereka itu berjumlah kira-kira 120 orang. Di antara mereka terdapat ke-11 rasul plus 1 rasul pengganti Yudas. Dia adalah Matias. Ada juga Maria ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah Yesus wafat, mereka tetap setia berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Mereka pada waktu itu dicekam oleh perasaan ketakutan, berhadapan dengan para penguasa dan masyarakat yang membenci Yesus, yang membenci mereka juga. Pada hari itu ada sesuatu yang berbeda. Ketika mereka sedang bersatu dalam doa, tiba-tiba ketakutan yang ada pada diri mereka menjadi sirna, menjadi hilang. Allah memberi karunia kepada mereka, yaitu semangat, kekuatan, dan keberanian untuk menjumpai orang-orang di sekitarnya. Padahal mereka sebelumnya berkumpul di dalam ruangan, mereka itu ngumpet sambil berdoa. Nah, akhirnya mereka berani bersaksi bahwa Yesus telah bangkit, bahwa Yesus tetap hidup, dan bahwa Yesus adalah Mesias. Dinaungi oleh Roh Kudus, jemaat perdana tadi atau gereja perdana tadi tanpa takut, mereka lantang berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah para rasul menggambarkan bahwa Roh Kudus dalam wujud lidah-lidah api hadir di tengah-tengah mereka yang diiringi oleh bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Barangkali sebagian di antara kita bertanya, mengapa Roh Kudus digambarkan dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api? Mari kita ingat, kalau yang namanya lidah itu berkenaan dengan omong, dengan bicara. Jadi, lidah seperti nyala api kiranya berkenaan dengan karunia yang akan mereka terima, yaitu kesanggupan berbicara dan keberanian untuk memberi kesaksian tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah para rasul menyebutkan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, sehingga para peziarah yang berkunjung ke Yerusalem dapat memahami apa yang mereka katakan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita juga bertanya, apakah mereka itu tiba-tiba menjadi ahli bahasa asing berkat kuasa Roh Kudus seketika itu juga? Atau
Mereka tetap berbicara dalam bahasa mereka, namun kemudian bahasa itu diubah oleh Roh Kudus dan para pesiarah mendengar apa yang mereka katakan dengan bahasa lokal mereka. Saudara-saudari yang terkasih, memang dalam peristiwa itu ada sesuatu yang sedemikian istimewa. Para pesiarah yang datang ke Yerusalem tetaplah orang-orang Yahudi. Mereka sebenarnya tinggal di negeri asing. Para murid Yesus pada peristiwa tersebut berbicara dalam bahasa Aram. Dan bahasa Aram pada waktu itu di sana menjadi bahasa internasional. Maka orang-orang Yahudi yang pulang kampung ke Yerusalem, mereka tentu tahu bahasa Aram dan dengan demikian mereka paham apa yang disampaikan oleh para rasul. Maka gambaran terjadinya mujizat bahasa itu mau mengatakan bahwa pewartaan para murid Yesus ternyata berhasil menyentuh dan menggerakkan hati banyak orang. Kabar baik dan kabar keselamatan mesti ditujukan kepada segala bangsa. Jadi orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat tadi sebenarnya mewakili berbagai macam bangsa. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya Pentakosta ini, marilah kita melakukan refleksi. Apakah selama ini kita memberi kesaksian tentang kebaikan Allah sehingga menyentuh dan menggerakkan hati banyak orang? Atau kita sekedar menjalani hidup seperti biasa saja, asalkan tidak mengganggu hidup orang lain dan kepentingan kita terwujud? Kiranya hari ini kita beroleh kesempatan untuk mohon agar Tuhan mengutus Roh Kudus supaya menaungi kita, supaya menyertai tugas perutusan kita masing-masing dalam pelayanan di keluarga, di lingkungan, di wilayah, di tingkat paroki, dan seterusnya. Dengan rendah hati kita mohon agar dapat ambil bagian menyelamatkan jiwa-jiwa yang terancam oleh dosa. Sebab sesungguhnya banyak orang semestinya menyadari dosanya, percaya kepada kasih Allah, dan akhirnya beroleh pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sendiri pernah berjumpa dengan orang yang tidak mau mengakui kedosaannya dan tidak merasa memerlukan belas kasih Allah. Orang itu tidak butuh belas kasih Allah, dan dengan demikian dosanya tetap ada. Hal ini memang terjadi pada masa lalu. Namun pada saat ini dan di waktu yang akan datang, kita dapat saja ketemu dengan orang yang bandel, orang yang keras hati. Mereka tidak bersedia diyakinkan untuk bertobat, tidak bersedia diyakinkan untuk mengalami kasih Allah dan beroleh pengampunan. Maka bagaimanapun juga kita tidak patah arang, kita tidak patah semangat karena satu atau beberapa alasan menghadapi orang-orang seperti itu. Kita percaya Tuhan sendiri yang akan mendidik dan membimbing orang macam itu. Maka tugas kita mendoakan dia. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas Tuhan yang bersabda, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni." Dengan pertolongan Roh Kudus, semoga segala usaha dan pelayanan kita mengantar orang lain untuk merasakan belas kasih Allah akan berbuah banyak. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.
Amin. Mari kita memperbarui iman kepercayaan kita